Oke, semuanya kembali lagi di channel gue Rian Wibowo. Nah, kali ini gue akan spill berbagi informasi atau sharing sama teman-teman diabetes semua buat yang mau tahu cara gue bisa mengontrol gula darahnya dan supaya bisa pankreas tuh bekerja lagi ya, menghasilkan hormon insulin. Jadi nih, hal-hal yang gue lakukan itu adalah sebenarnya ada sekarang 5 ya, dulu 4, sekarang 5. Mulai dari yang pertama dulu. Ini yang gue jelasin yang simpel banget, yaitu berpuasa. Ya, terserah teman-teman di sini mau lakukan puasa dry fasting, puasa Daud, puasa intermittent fasting, atau puasa-puasa lain ya. Water fasting itu oke, semua itu bagus, itu bisa banget untuk menurunkan gula darah kalian, bisa untuk meningkatkan sensitivitas insulin kalian. Nah, tapi kalau untuk yang gue rutin lakukan adalah intermittent fasting. Sedikit bercerita dengan intermittent fasting yang sering gue lakukan adalah, jadi gue belajar puasa 13 jam, jadi 13 jam berpuasa, kemudian sisanya jendela makan, terus lanjut lagi kalau misalkan rutinitasnya itu 16 jam. 16 jam berpuasa, terus kemudian 8 jamnya itu adalah jendela makannya. Nah, dan gue pernah melakukan sampai ke long fasting, ya, sampai 60 jam. Itu yang pernah gue lakukan. Nah, dan pernah ada momen dimana gue ngecek gula darah gue itu cuma 50 desiliter doang. Ya, seperti itu sih. Secara teknisnya, intermittent fasting yang gue lakukan ini adalah selama jam jendela makan, kita boleh makan apa aja, tapi yang tidak memicu kenaikan gula darah, seperti itu. Kemudian, selama kita berpuasa, boleh minum air putih, teh, kopi, tapi tanpa gula, seperti itu. Sedikit menambahkan juga terkait dengan long fasting yang pernah gue lakukan. Jadi kenapa gue harus puasa long fasting sampai 60 jam atau 72 jam? Karena di situ ada bonus yang kita dapatkan, yaitu autofagi. Nah, autofagi itu apa? Jadi sel-sel kita yang sudah lama rusak itu akan dimakan dengan sel-sel yang baru gitu. Jadi itu yang saya ambil simpelnya, manfaat dengan kita berpuasa panjang itu seperti itu, mengincar autofagi dan meningkatkan sensitivitas insulinnya. Sesimpel itu aja sih. Ya. Kemudian lanjut, yang kedua, itu waktu tahun kemarin, jadi cara gue menurunkan gula darah dengan cepat, HbA1c dari 8,5 ke 6 itu dengan cara zero karbo. Jadi zero karbo yang gue maksud di sini adalah tidak mengkonsumsi karbohidrat sama sekali, pure animal base ya, protein hewani yang aku makan itu, yang dimana protein hewani itu bukan, dia adalah asam amino, dia menaikkan gula darah tapi tidak membuat spike, tidak akan membuat lonjakan gula darah. Nah, terus kalau misalkan makan protein hewani, apa bang dari seratnya? Oke. Nah, kalau untuk memperlancar BAB-nya, untuk seratnya, gue menggunakan agar-agar plain, zero sugar, boleh bisa ditambahkan dengan pemanis, stevia cair, ataupun tropicana slim, itu oke, selama itu tidak menaikkan lonjakan gula darah. Kemudian untuk seratnya lagi, itu aku makan alpukat, itu aja sih. Alpukat, jadi sehari tubuh alpukat untuk memperlancar BAB-nya. Jadi gini, tubuh kita itu kan mudah beradaptasi ya. Selama kita makan protein hewani kan kadang sulit buang air besar. Nah, nanti dengan seiring berjalannya waktu, itu tubuh manusia itu akan beradaptasi dengan sendirinya. Nanti akan sistem pencernaan kita akan menyesuaikan dengan makanan apa yang kita makan. Toh dengan memakan protein hewani itu kan banyak manfaatnya ya, bagus juga. Gitu aja sih. Terus kemudian kalau misalkan bang lu nggak takut kolesterol, oke, kolesterol gue pernah tinggi. Pernah hampir di angka 400-an. Terus asam urat gue pernah di 8,5. Nah, cuma konsekuensinya di sini adalah jangan sampai ada sugar spike di tubuh kita. Kita jangan sampai makan makanan yang tinggi gula, tepung-tepungan, tinggi karbohidrat, buah-buahan yang manis, itu jangan ada sama sekali. Itu aja dari yang pengertian puasa dan pola makan yang sering gue lakuin. Nah, lanjut ke berikutnya adalah zero karbo. Tadi udah gue jelasin di awal ya, zero karbo. Jadi gue makan animal base, protein hewani, seperti itu. Terus kalau untuk yang sekarang sih gue maintainnya low karbo aja ya, minim karbohidrat aja, kayak alpukat. Terus kemudian sayuran, gue masih mulai masuk sayur. Terus kemudian tahu tempe. Gue awalnya dulu waktu zaman zero karbo itu gue nggak makan tahu tempe, jadi murni hewani. Menambahkan juga karena gue suka dulu zero karbo, itu kalian bebas ya, selama kalian mau minim karbohidrat ataupun kalian mau lakukan ketogenik, kalian mau carnivore, itu bebas aja. Yang jelas kalau aku sendiri sih itu lebih ke animal base, seperti itu. Kemudian yang ketiga, gue sekarang olahraga apapun bagus. Gue dulu itu tidak pernah olahraga waktu
gue masa penyembuhan 6 bulan kemarin fokus penurunan gula darah, itu gue nggak pernah olahraga. Nah, tapi sekarang yang olahraga yang gue lakukan sekarang adalah angkat beban, ya. Jadi seperti yang pernah teman-teman lihat di konten-konten aku sebelumnya, kan aku suka squat, itu untuk menahan lonjakan gula darah, itu berpengaruh banget. Terus kemudian lagi fokus dan focusing juga untuk pembentukan massa otot. Karena apa? Massa otot itu nanti akan memakan glukosa darah kita, seperti itu. Sebenarnya kardio juga bagus, oke. Jalan kaki ringan 30 menit itu udah pernah saya praktekkan juga kok di konten-konten saya sebelumnya. Seperti itu sih. Oke, udah selesai dari olahraga. Kemudian yang keempat itu adalah hindari stres. Ya, ini yang sangat-sangat agak sulit itu hindari stres. Ya, memang yang namanya manusia itu pikiran tuh selalu ada. Tips dari gue itu cara untuk menghindari stres itu adalah ya berpikir positif aja, happy. Terus kemudian jangan terlalu dipikirin dengan kita sakit diabetes itu adalah akhir dari segalanya. Ya, yang penting gula darah kita itu bisa terkontrol. Seperti itu aja sih. Nah, oke, yang terakhirnya yang agak sulit, yaitu tidur. Nah, untuk meningkatkan kualitas tidur itu agak sulit sekali ya. Jadi butuh fokus, butuh di hari pertama kita berkegiatan itu harus beraktivitas, jadi supaya tubuh kita lelah dan malamnya kita bisa beristirahat. Kemudian ya kurangi screen time, seperti itu aja sih paling. Nah, oke, itu tadi sekedar tips pengalaman dari gue cara mengkontrol gula darah, kenapa gue bisa sampai di titik seperti ini ya. Tapi syukurin aja, walaupun HbA1c gue belum di bawah 5,6, masih 5,8, ya tetap disyukuri aja intinya gitu. Oke, teman-teman semua, itu tadi. Buat kalian yang belum subscribe channel YouTube gue, silahkan subscribe. Kemudian kalau kalian suka silahkan like, share. Nah, kalau misalkan ada pertanyaan boleh ya juga ketik-ketik di kolom komentar. Seperti itu, kalau ada yang kurang jelas, kalau misalkan ada teman-teman yang ada yang mau sharing juga dengan cara apapun itu, boleh di-share di sini, bebas aja. Semoga gula darah teman-teman diabetes semua terkontrol. Dan yang terakhir, thanks for watching. Bye-bye.